dijaga oleh sosok gaib berupa buaya putih. Saya melihat ini seorang partisipan perempuan. Saya memilih angka kelahiran nomor 6. Vika Ramadhani, wanita cantik yang lahir di tanggal 6, sering diganggu oleh sosok gaib yang berwujud buaya putih. Tidak hanya itu, diduga Vika keturunan dari sosok gaib buaya putih tersebut. Karma buruk apa yang terjadi pada dirinya? Adakah karma baik yang akan datang? Ada Mbak Vika, betul Iya, ya? Lahir iya. tanggal 6 bulan 4. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, cantik tapi kok ada buaya putih lah. Saya melihat di sini kalau kamu ini sebenarnya lekat erat dengan sosok makhluk halus di sini. Banyak sekali berteman dengan sosok yang tidak terlihat, Vika. Soalnya gini, waktu pas saya hamil muda, kan dari keturunan kita gitu kan nggak boleh ya namanya nyebrang lautan gitu kan, nyebrang lautan karena keturunan kita tuh ada itu sosok buaya putih itu kan gitu. Aduh. Kenapa, Nak? Kenapa? Kak mimpi nih. Perut Vika sakit banget. Sudah. Duduk. Vika mau ke dokter aja ya, Nek. Vika, kita ini tinggal di pelosok. Jadi kalau kamu mau ke rumah sakit, harus melewati menyeberangi sungai. Tapi kita kan punya rakit. Bukan itu yang nenek khawatirkan. Kalau melewati sungai itu, kita harus membawa sesajen. Nenek apaan sih? Masih aja percaya sama hal kayak gituan. Udah, Vika mau ke dokter sekarang. Vika, kamu mau kemana? Mau berangkat, Nek. Vika, kamu harus membawa. Vika, tunggu. Kenapa? Kamu ikut? Aku akan nemenin kamu ke rumah sakit. Tapi kamu harus melempar sajian ini pada saat kamu menyeberangi sungai. Aku nggak mau ngelakuin hal itu. Kalau kamu mau ikut, ayo ikut. Tapi aku nggak akan ngelakuin hal-hal aneh. Yuk. Kamu itu keturunan buaya putih. Aku nggak percaya. Mana ada manusia keturunan buaya putih. Permisi Datu, saya mau lewat. Suasana ini mirip di mimpiku tadi. Buaya. Vika. Tolong. Tadi aku lihat buaya putih. Tadi. Perutku. Kenapa perutku kempis? Anak aku kemana? Anak kamu diambil oleh siluman buaya putih. Nggak mungkin anak aku. Kembalikan anak aku. Itulah yang aku takutkan, Vika. Makanya tadi aku menyuruh kamu untuk melempar kopi dan telur agar bisa menyelamatkan kandungan kamu. Harusnya aku mengikuti kata-kata kamu dan nenek.
misalnya kita nyebrang itu nggak boleh kalau kita cuma nyebrang gitu, nggak tanpa permisi. Itu juga kalau ngelepas telur itu harus bilang permisi Datu gitu, anak cucumu mau lewat gitu kan. Jadi kan saya kan nggak percaya yang langsungnya kayak gitu-gitu ya. Jadi saya tuh nyebrang aja gitu, nggak dengerin orang tua itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Vika kenapa? Vika habis kecebur ke sungai, Nek. Vika, kamu sih Vika nggak pernah dengar nasihat nenek. Kenapa sih kamu selalu mengikuti kehendak kamu sendiri? Aku minta maaf. Pasti Datuk Buaya Putih itu marah. Sepertinya dia nggak yakin kamu bisa merawat bayimu sendiri. Mungkin lebih aman di tangan Datuk Buaya Putih itu. Tapi kenapa, Nek? Itu kesalahan kamu sendiri. Karena kamu nggak pernah mendengarkan nasihat nenek. Kamu tidak berusaha melindungi anak kamu sendiri sih. Aku harus ngomong apa ya sama keluarga aku ya? Pulang nggak bawa hasil kayak gini. Ya udah, aku bakalan ngomong apa adanya aja. Emang nggak gampang kan? Sukses di perantauan. Danu, Hesti, akhirnya kamu pulang juga. Ih, aku tuh kangen banget tahu sama kamu. Dan kamu gak akan pergi-pergi lagi kan? Percuma juga Danu, kamu tuh pergi keluar kota. Tapi kalau kamu balik juga kamu gak sukses. iya, aku juga kangen. Tapi sama keluarga aku. Jadi aku pulang ke sini buat ketemu istri dan nenek aku. Danu, kamu kan tahu dari dulu aku tuh sayang sama kamu. Dan aku gak bisa ngelupain kamu. Sekarang kamu pulang ke rumah aku dan aku udah siapin semua yang spesial buat kamu. Hesti. Kamu sadar gak sih? Aku udah ada Vika sebagai istri aku. Dan dia itu adalah sahabat sekaligus teman kamu. Dan maaf, aku gak pernah mencintai kamu. Danu, lihat aja ya kamu Danu. Kamu gak pernah nganggap aku ada. Dan mulai sekarang, aku bakal ngelakuin apapun untuk dapetin kamu. Bener, kamu keguguran. Tadi aku kecebur di sungai, Mas. Ini pasti gara-gara kamu ceroboh ya? Kamu gak bisa ngejaga diri kamu baik-baik. Iya kan? Mas, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Tapi tadi aku juga bingung. Setelah aku kecebur di sungai, tiba-tiba perut aku langsung kempes. Dan kandungan aku nggak ada. Perut kamu tiba-tiba kempes. Enggak. Ini nggak masuk akal. Aku masih nggak percaya. Ini pasti gara-gara kamu ceroboh. Mas, itu benar, Mas. Bahkan tadi aku pas di sungai, ada buaya yang mau makan aku. Kamu juga Danu, kenapa lagi kamu mesti pergi jauh-jauh merantau? Di sini saja, lebih banyak waktumu untuk menjaga istrimu. Tapi aku mau cari rezeki lebih. Makanya aku merantau keluar kota. Di sini juga bisa kok cari rezeki. Ya tapi pekerjaan aku gimana? Bertani, kamu juga bisa cari makan dari situ. Tidak usah jauh-jauh keluar kota. Jaga istrimu baik-baik. Mas, apa yang dibilang nenek itu benar. Kamu di sini aja ya. Kita usaha di sini. Sekalian kita bisa program punya anak lagi. Baiklah. Aku bakalan tetap di sini. Supaya bisa jagain kamu juga kan? Bu, terima kasih banyak ya sudah memeriksa kandungan istri saya. Kandungan Vika baik-baik aja. Malahan sebentar lagi dia mau ngelahirin. Tapi ibu pesan sama kamu, jaga kandungannya baik-baik. Karena wanita yang lagi hamil tua itu rentan dengan gangguan. Baik Bu, pasti saya akan menjaga istri saya dan calon bayi saya dengan sangat hati-hati. Baiklah kalau begitu, ibu pamit dulu ya. Makasih ya Bu ya. Ya. Hati-hati ya, Bu. Ya. Pelan-pelan ya sayang. Duduk.
Oke. Vika, aku ngerasa bahagia banget loh. Karena sebentar lagi calon bayi kita akan lahir. Dan untuk menjadi seorang ayah, itu aku ngerasa lengkap banget. Sama Mas, aku juga akan lengkap banget kalau aku menjadi seorang ibu. Oh iya, aku pesen sama kamu, tolong jangan pernah lagi nyebrang ke sungai. Aku nggak mau kamu dan calon bayi kita kenapa-kenapa. Iya Mas, kamu tenang aja. Aku bisa hamil aja, aku udah bersyukur. Aku akan jaga calon bayi ini sampai dia lahir. Vika? Hasti? Oh iya, selamat ya. Ntar lagi kamu akan ngelahirin anak kamu yang pertama. Ups, anak kamu yang kedua maksudnya. Kan anak kamu yang pertama hilang dimakan buaya. Hesti, tolong jaga omongan kamu. Udah nggak apa-apa. Maaf deh Vika, tadi keceplosan. Tapi kamu sehat kan? Terus kira-kira kapan kamu akan melahirkan? 1-2 hari lagi aku akan lahiran. Kamu datang ke sini aja buat bantuin aku lahiran. Vika, ngapain kamu minta tolong Hesti? Kan ada aku, 24 jam nemenin kamu. Jadi nggak perlu lah minta tolong dia ya. Hesti kamu mau kemana? Bukan Mas. Vika, iya dia itu teman kamu. Tapi kamu tahu nggak sih, dia itu teman makan teman. Jadi aku minta tolong sama kamu, jangan berteman lagi sama dia. Aturannya kalau orang mau melahirkan hawanya panas ya, panas gitu. Terus tuh tapi saya menggigil, dingin gitu kok pas keluar dari kamar mandi. Duit saya kan dia tuh kan emang punya, maksudnya pintar ngeliat-ngeliat gitu ya, ngeliat-ngeliat. Jadi dia bilang, udah kamu di sini aja katanya gitu, nggak usah keluar-keluar gitu kan. Aku akan membalaskan dendam pada kalian. Terutama kepada kamu, Vika. Karena kamu tidak sepantasnya mendapatkan keturunan dari Dani. Yang pantas itu aku. Aku akan menjadi sesosok kuyang untuk membalaskan dendamku. Segera aku akan menerormu, Vika. Tiba-tiba kok aku ngerasa kedinginan. Perut aku mulus lagi. Kenapa, Vika? Nggak tahu nih, Nek. Tiba-tiba juga aku ngerasa kedinginan pas keluar dari kamar mandi. Tenang sayang, yang penting kamu jangan kemana-mana. Berbahaya. Vika, tadi di kamar aku dengar kamu kedinginan ya. Nih kamu pakai selimut ya, sayang ya. Pakai selimut biar nggak dingin ya. Danu, Iya. bawa istrimu ke kamar. Hati-hati. Udah saya jagain ya, saya bawa Vika ke kamar dulu ya sayang ya. Pelan-pelan ya. Sepertinya aku merasakan ada makhluk yang datang. Kenapa perasaan aku jadi nggak enak ya? Aku harus berpikiran yang positif. Aku nggak boleh pikir yang macam-macam. Sebentar lagi, bayimu yang akan lahir itu akan menjadi mangsaku. Seru juga di kamar. Aku keluar aja. Mas Bayu juga belum datang-datang. Apa, Vika? Ada apa? Ada makhluk aneh itu, Nek. Ada apa ini? Makhluk aneh itu. Jangan ikut campur urusanku dengan dia. Hai! Pergi kamu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Urusan kita belum selesai. Sudah, jangan keluar-keluar lagi. Ayo kita masuk.
ya. Vika, kamu kenapa? Kenapa kamu, Vika? Perut aku sakit banget nih. Nek, Vika kenapa, Nek? Istrimu mau melahirkan. Sekarang kamu cepat panggil dukun beranak bawa ke sini. Ya udah. Ayo cepat. Kamu sama nenek dulu ya. Ya, bentar ya. Perut aku sakit banget nih. Ayo duduk, Nak, duduk. Saya sih juga nggak percaya sama adanya itu ya. Soalnya kan waktu pas saya hamil itu kan juga ada gangguan gitu, ada gangguan sosok. Ya kalau kita bilang di sana kan di Kalimantan kan namanya kuyang gitu. Datuk, tolong lindungin Vika dan kandungannya, Datuk. Aku akan menjaga Vika dan anaknya. Asalkan Vika mau menuruti semua kata-kataku. Iya, Datuk. Aku akan menuruti kata-kata Datuk. Tadi ada kuyang datang, ingin menyerang Vika. Aku tidak tahu dari mana datangnya. Kuyang itu pasti mengincar anak yang ada di dalam kandungannya. Ada kuyang! Ada kuyang! Itu. Pasti kuyang itu mengincar anak yang baru lahir. Iya, betul. Ayo kita tangkap kuyang itu sebelum ada korban di kampung ini. Ayo kita tangkap yuk. Nah, ya benar. Ayo. Pergi kamu, pergi. Akhirnya kau pergi juga kan? Ternyata kuyang itu hanya takut dengan sapu ijuk ini. Vika? Bagaimana dengan bayinya Vika, Mak? Bayinya meninggal, Nek. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan ini buat tumbal kuyang. Enggak. Vika bangun, Vika bangun, sayang. Vika bangun. Bangun sayang, bangun Vika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi kamu, pergi. Jangan. Pergi. Vika, ternyata kamu masih hidup. Anak aku di mana? Vika, anak kita meninggal. Akhirnya Vika sudah meninggal dan pasti sebentar lagi aku menjadi istrinya Mas Danu. Ratu! Ibu, Ibu ada apa? Si Vika udah meninggal tapi bangun lagi. Iya, Mbak. Vika jadi hantu. Saya takut. Permisi, Mbak. Apa? Jadi Vika belum meninggal? Nggak mungkin anak itu. Nggak mungkin. Vika, yang sabar. Bayi kamu diambil kuyang. Nek. Nenek tuh apa-apaan sih masih percaya kayak gituan? Apa benar yang nenek bilang? Vika, dengerin aku, ya. Kamu gak usah pikirin itu, nenek juga, please. Yang penting sekarang kita bersyukur. Vika udah hidup. Anak kita, Jadi saya tuh sering sih dibayang-bayangin gitu kan, dia ngikut gitu. Perasaan saya tuh kayak ada aja gitu kan. Saya minta sesuatu dari sosok buaya putih ini ya. Meminta-minta, maksudnya enggak sih. Untuk dijagain atau apa. Tolong Datuk, jagain anak cucu kamu ini gitu kan. Kan saya punya anak 2 tuh kan, jadi saya bawa ke sini kan kemarin nyebrang lautan gitu kan. Makasih ya, Pak. Sama-sama.
Aduh, sampai kapan aku harus kayak gini terus sih? Jadi kuli. Danu, Hesti, ada apa? aku kesini. Aku pengen nawarin kamu. Aku bikin usaha di kota dan aku pengen kamu kerja sama aku. Tapi... Udahlah Danu, nggak usah banyak mikir. Kalau aku pribadi, aku mau. Tapi karena aku menghargai istri aku harus tanya Vika dulu. Siapa kamu? Aku Datu Buaya Putih dan kamu adalah keturunanku. Aku? Iya, dan aku tidak akan menyakiti kamu. Datu, apa boleh aku meminta bantuanmu? Katakan saja. Tolong jaga dan lindungi anak-anakku, Datu. Aku akan melindungi semua keturunanku. Makasih, Datu. Tadi cuma mimpi. Danu kemana ya? Mas. Hei. Kamu lagi mikirin apa? Hesti mau buka usaha. Dan dia nawarin aku untuk kerjasama. Bagus dong, Mas. Terus gimana? Tapi usahanya di kota. Di kota? Gimana? Mas, kalau kita ke kota kan kita harus nyebrang sungai. Kamu tahu sendiri kan? Vika. Ini semua demi anak-anak. Demi anak-anak. Jadi saya beranikan diri, saya lepas telur rekan 2. Dibilang sesajen, sebenarnya bukan sesajen ya di sana. Dia cuman gini aja, minta telur ayam kampung sama kopi hitam itu kalau dia mau masuk gitu kan. Aku harus izin sama Datuk Buaya Putih. Tolong Datuk, jaga anak cucumu. Vika! Vika, kamu ngapain? Vika! Bu! Aku tahu niat kamu meninggalkan kampung untuk mencari kemakmuran. Datuk. Datuk, tolong izinkan aku pergi, Datuk. Kamu masih tetap bisa makmur di kampungmu. Tapi gimana caranya, Datuk? Aku akan membantumu, asalkan saja kau mau menuruti semua persyaratan dariku. Ya baik, Datuk. Aku akan mengikuti semua persyaratan yang Datuk berikan. Ini. Terimalah. Apa ini, Datuk? Itu batu mustika. Batu mustika itu adalah bakar gaib untuk mensejahterakan keluarga kamu. Usaha apapun kalian akan sukses selama batu mustika itu kamu pegang. Batu mustika itu juga perwujudan dari buaya putih. Vika! Iya sih. Ntar ibu datang. Vika! Bu. Hei, Vika! Apa-apa? Aku nggak panas. Kenapa aku tadi seperti berada di istana buaya? Sebenarnya itu tadi nyata atau enggak? Ternyata batu ini benar-benar ada di tangan aku. Vika? Vika? Kamu kenapa bengong gitu? Mas, kita harus tetap tinggal di sini. Kita buka usaha di sini. Aku punya keyakinan kalau kita bisa sukses di kampung ini.
Vika, aku nggak nyangka loh usaha yang kita buka bisa sesukses ini. Ini semua karena saran kamu yang tepat untuk tetap buka usaha di sini. Kenapa mereka yang sebelumnya miskin mendadak jadi sukses seperti ini ya? Ini semua pasti berkat Datuk. Kamu tahu kan, aku paling nggak percaya sama hal kayak gitu. Yang aku tahu, kita bisa sukses itu semua karena kerja keras, bukan karena hal-hal aneh itu. Terserah apa kata kamu, Mas. Jelas-jelas ini semua karena bantuan Datuk Buaya Putih. Semenjak ada batu mustika itu, hidup kita berubah jadi makmur seperti ini. Kuyang itu datang lagi. Kenapa sih kita masih diganggu terus? Celupkan batu mustika ke dalam air dan siamkan kuyang itu dengan air dengan batu. Terimalah persembahanku ini, Datuk. Selama kamu menuruti semua persyaratannya, aku akan selalu membantumu. Kemana? Aku cuma ngasih sesajen, Mas. Buat rasa syukur kita atas keberhasilan kita. Sesajen? Ke Buaya Putih lagi? Kamu tahu kan, aku paling gak suka kalau kamu masih percaya hal seperti itu. Ini tradisi, Mas. Kita nggak boleh ngelupain hal sederhana untuk memberikan sajen. Nanti dipikir kita lupa akan leluhur kita. Mas, tolong Mas! Tolong! Kamu tinggal di istana ini. Ya, tapi untuk apa, Datuk? Untuk melahirkan bayi-bayi buaya. Nggak bisa, Datuk. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku punya anak dan suami. Aku nggak bisa berada di sini. Baiklah, kamu boleh kembali. Aku akan tetap menunggu agar kamu bisa kembali ke istana ini. Kenapa ini, Danu? Sayang, tenang. Vika diambil sama Buaya Putih, dibawa ke danau. Vika. Ibu. Andi. Vika itu pasti keturunan Buaya Putih. Buktinya, Vika habis tenggelam kan sama buaya, tapi dia masih bisa selamat. Kamu kenapa sih, Danu? Masih aja mau sama dia? Hesti, kok kamu gitu sih? Walau bagaimanapun, aku tetap mencintai Vika. Aku akan mengambil nyawa anak-anak kamu, Vika. Ampun sayang, kenapa makanannya dibuang-buang kayak gitu? Tadi ibu bilang apa? Kalian harus makan. Bu, aku nggak mau makan. Ibu. Kalian gak boleh jadi anak nakal. Bu, jangan. Aku takut, Bu. Harus nurut. Bu. Vika. Hei, ya ampun Vika. Bu. Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Udah berkali-kali aku bilang sama kamu untuk berhenti ngelakuin ritual Buaya Putih kamu itu. Kamu gak sadar kan tadi? Kelakuan kamu itu udah kayak buaya. Sampai bikin mereka takut. Maafin ibu ya sayang. Ya, Bu. Vika denger ya. Kalau kamu kerasukan kayak gini terus, jujur lama-lama aku bosen hidup sama kamu. Yang harus ngalamin hal mistis kayak gini terus. Mas Danu, kamu kenapa? Kok kelihatannya kesel gitu? Vika suka nggak sadar kalau dia itu kerasukan dan selalu bikin anaknya ketakutan. Pasti itu semua ada hubungannya dengan tradisi dia yang selalu memuja Buaya Putih itu kan? Iya, kamu benar Hesti. Lama-lama aku bosen hidup dengan Vika yang masih melakukan ritual pemujaan Buaya Putih itu. Oh, sepertinya ini kesempatan aku untuk mengambil hatinya Danu. Dia bilang dia sudah bosan dengan Vika. Dan itu bagus. Aku bisa membuat Danu semakin melupakan Vika.
daripada kamu kesel kayak gini, mending kita jalan. Gimana? Kemana? Udahlah, yang penting kita berdua dan aku jamin kamu pasti suka. Buaya? Tenang Danu, tenang. Itu bukan buaya sungguhan, itu jelmaan. Enggak. Aku nggak mau mati dimakan buaya. Enggak. Danu! Kenapa sih kamu tuh selalu ganggu aku? Akan aku musnahkan kamu. Mana dia? Kenapa ya? Buaya itu selalu ganggu rencana aku. Vika. Jangan sekali-sekali kamu selingkuh, Danu. Atau aku akan tenggelamkan kamu menjadi toba. Vika, kamu kenapa? Vika? Vika? Kamu kenapa, Vika? Sayang? Aku janji aku bakalan setia sama kamu dan sama anak-anak. Yang terjadi, Mas? Kamu tadi kesurupan lagi. Mas, maafin aku selalu membuat kamu sama anak-anak takut. Iya, maafin aku juga. Kamu marah sama anak? Iya. Gara-gara sosok ini. Dia nggak sadar. Jadi mukulin anak-anaknya tapi nggak sadar. Gitu Karena ya? saya tuh marah sama anak saya gitu kan. Anak saya tuh baru umur 5 tahun. Tapi saya sering mukul dia gitu kan, sering ngasih dia kekerasan gitu. Jadi kalau sudah dia badannya udah kenapa ini? Abang ini kenapa? Kan mama pukul katanya gitu. Saya bilang, iya. Saya bilang, saya kadang nangis gitu kan. Tapi mama sayangnya, saya bilang gitu. Ngapain kamu di sini? Aku tidak akan membiarkan kamu mengganggu anak cucuku. Kamu kenapa? Hah? Vikanya dijewer ibu. Dijewer ibu? Ya ampun. Vika, kamu ini apa-apaan sih, ha? Sampai ngejewer? Anak kita sampai kayak gini, sampai merah gini. Kenapa sih kamu? Woi, Mbak, ngapain ngintipin rumah orang? Tadi saya cuma kebetulan lewat, Pak. Dan saya penasaran, di dalam ada orang teriak-teriak. Masa sih? Ya ampun, Mas. Maaf, Mas. Maaf tadi aku nggak sengaja ngejewer mereka, Mas. Bentar. Ini pasti semuanya gara-gara siluman buaya putih, kan? Mas, enggak, Mas. Nggak mungkin buaya putih. Kalau gitu, terus siapa? Hah? Terus siapa? Masa diri kamu sendiri? Mereka ngomongin apa ya, Mbak? Tadi itu, si Vika kerasukan buaya putih. Terus dia nyakitin anak-anaknya, Pak. Gawat. Aku harus membuat mereka percaya padaku. Iya, Pak. Dan sekarang kita tinggal nunggu kapan si Vika kerasukan lagi. Pasti dia akan bikin gara-gara di sekitar sini. Gawat. Yuk. Sayang, maafin ibu ya. Ya, Bu. Ibu nggak sengaja tadi. Sekarang gini deh, daripada kamu nyakitin mereka berdua, aku bakalan bawa mereka berdua ke rumah bapak ibu. Mas, jangan, Mas. Aku mohon jangan, Mas. Aku mohon, Mas, jangan bawa mereka. Dengerin aku baik-baik. Sebaiknya kamu tinggalin ritual buaya putih kamu. Karena aku nggak berani ninggalin anak-anak sama kamu. Dan aku juga nggak tahu kapan kamu bakalan nggak sadar dan bakalan nyakitin mereka lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Kalau aku masih menyakiti mereka lain kali, kamu boleh bawa mereka dari rumah ini. Tapi kenapa nih? Tapi
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafi meninggal, Bu. Tapi meninggal. Kenapa nih, Pak? Ini pasti ulahnya Vika yang kerasukan buaya putih, Pak. Maksud kamu? Iya, Vika itu kerasukan buaya putih dan dia menyakiti anak-anaknya tanpa belas kasih. Kamu jangan ngada-ngada ya. Saya mendengarkan sendiri dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Ya kalau misalnya gitu, kita harus bertindak. Ada apa ini? Kamu harus pergi dari kampung ini. Selama ada kamu di sini, kampung ini menjadi sial. Termasuk anak yang meninggal tadi, itu pasti ulah kamu yang kerasukan buaya putih kan? Udah kita usir aja mereka. Usir aja. Tunggu dulu. Istri saya Vika tidak pernah sama sekali melakukan hal kriminalitas seperti itu. Ah, udah jangan percaya, usir aja mereka, usir. Tunggu. Berhenti. Ada apa ini? Pak Ustadz. Kalian tidak boleh main hakim sendiri dan mengusir mereka seperti ini. Ya sudah kalau begitu, Pak Danu silakan masuk ke dalam rumah. Biar saya yang bicara sama warga semua. Makasih. Tapi Pak Ustadz, makasih Pak. Sudah. Aku akan buat Vika terlihat jahat di depan warga. Dan aku juga akan buktikan pada warga kalau Vika memang benar-benar dirasuki buaya putih itu. Suami pernah menyaksikan kamu seperti kerasukan terus mukul-mukulin anak? Pernah dia bilang, kamu tuh katanya kalau mukul anak maksudnya nggak mikir gitu, kayak setanan katanya. Bilang kok apa sih setan apa? Kamu tuh yang setan, aku bilang kayak gitu kan. Aku bilang malah yang kayak gitu, malah jadi saya yang marah saya tuh. Tanda-tandanya gimana sebelum kamu kasar sama anak? Apakah kamu kejang-kejang dulu atau apa? Enggak, saya marah langsung teriak gitu kan. Mau apa kau kesini lagi? Kamu jangan ikut campur. Jangan kau sakit. Kamu nggak perlu ikut campur. Kalau kamu berani macam-macam dan anak ini. Katakan Hesti berarti benar itu. Kalau gitu aku nyusul Ustadz dulu ya. Kalian tunggu di sini. Iya, Bu. Vika, jangan! Vika, Benny! Pergi kamu. Ternyata Vika kerasukan kuyang, bukan buaya putih. Allahu Akbar! Pergi kamu dari sini. Tempatmu bukan di sini. Jangan pernah ganggu manusia-manusia yang ada di sini. Allahu Akbar! Hesti? Ya sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu sih saya cuman bilang apa ya itu angin jadi nggak terlalu memikirkan situ gitu. Tapi di sisi lain saya kayak kepikiran di sana kan di Kalimantan gitu kan. Jadi saya kadang-kadang apa ya maksudnya kayak tradisi-tradisi di sana gitu kayak seperti kangen gitu kan. Vika, ini apa-apaan sih? Sajian kayak gini. Udah berkali-kali aku bilang sama kamu untuk berhenti melakukan ritual. Kita itu hidup di dunia modern. Jadi mitos yang selama ini kamu percaya itu cuma omong kosong. Aku mau ngajakin kamu dan anak-anak pindah keluar kota. Kita bangun usaha di sana. Enggak, Mas. Enggak. Keluarga kita itu sukses karena buaya putih, Mas.
Aku adalah keturunannya dan buaya putih itu udah menjaga anak-anak kita. Kamu salah. Allah dan aku yang akan menjaga kamu dan anak-anak. Bukan buaya itu. Mas, kamu mau apa kan batu mustika itu, Mas? Pasti batu ini kan yang kamu anggap kita bakalan sukses atau apa kan? Ya kan? Aku bakalan buang batu ini ke sungai. Mas jangan, Mas! Mas jangan! Mas! Boleh mempercayai tradisi tetapi tidak mengimani itu 100%. Sekali mungkin tidak melakukan ritual lagi itu mulai di realistis ya. Udah hidup di zaman yang sudah mulai modern juga harus percaya tidak usah terlampau terikat dengan sugesti atau mindset yang salah. Tradisi adalah tradisi, kita harus menghargai warisan budaya keluarga tetapi juga harus berpikir realistis. Fika fil awalin wal akhirin. Wasallim ala sayyidina Muhammad. Saat keadaan kita terjepit, saat keadaan kita paling terbawah dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak dapat menggunakan akal secara sehat dan melupakan Allah Sang Maha Penolong. Sekarang saya yakin dan sadar bahwa hanya kepada Allah lah kita dapat memohon pertolongan, hanya kepada Allah. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan tempat kita memohon pertolongan.